Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Senang sekali kita berkesempatan akan belajar bersama. Hari ini tema kita adalah tentang kesepian. Begitu ya, tentang kesepian yang tentunya setiap orang bisa mengalami hal ini. Ini menjadi sebuah problem di dalam kehidupan masa kini, di mana kesepian merupakan pergumulan terbesar ya di zaman modern, ya, di zaman kita yang masuk zaman modern, dan ini menjadi pergumulan terbesar di zaman kita, di mana dunia yang semakin terhubung secara digital itu justru membuat banyak orang merasa terputus, begitu ya, secara emosional maupun secara rohani. Jadi ada keterputusan hubungan satu dengan yang lainnya. Padahal Alkitab sendiri mencatat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Bagaimana ketika manusia diciptakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, sehingga dia memberikan perempuan, begitu ya, menjadi penolong, menjadi teman dan lain sebagainya. Nah, saudara, menjadi pertanyaan kita, kenapa kita perlu ya membahas hal ini? Nah, silakan. Ada beberapa hal kita perlu membahas tema ini. Yang pertama, karena jemaat banyak yang mengalami, tetapi tidak tahu harus cerita ke siapa. Ini menjadi problemnya. Kenapa kita perlu membahas tema ini? Yang kedua, Alkitab memberi teladan dan jawaban. Nah, ini bersyukurnya kita, ya. Di tengah pergumulan kesepian ternyata tidak hanya di zaman modern. Di zaman dulu, ya, para tokoh Alkitab juga mengalami. Bahkan nanti kalau kita lihat, Yesus juga mengalami kesepian, loh. Ya, Yesus pernah mengalami kesepian. Dia bergumul dengan berat dan dia merasa sendiri, seperti itu. Nah, yang ketiga, karena gereja dipanggil menjadi keluarga Allah. Yang tadi barusan kita bahas bersama tentang keluarga Allah. Tempat yang semestinya orang tidak lagi merasa sendirian. Ya. Kita kan dari berbagai ya, kita dipersatukan bukan karena masalah hobi, karena suka makan, suka jalan, suka satu hal gitu, bukan karena itu dipersatukan ya, tetapi kita adalah keluarga Allah, sehingga kita dipersatukan. Nah, yang keempat, karena kesepian jika tidak ditangani ya, bisa menjerumus pada dosa, hubungan yang salah, kecanduan, bahkan kepada kepahitan. Ya, banyak orang mengalami hubungan yang salah satunya karena apa? Dia mengalami kesepian, begitu ya. Sekarang itu di media sosial cukup ngeri ya, saudara ya. Hubungan terlarang itu cukup banyak melalui apa? Media sosial. Karena awalnya apa? Karena kesepian. Karena apa? Iseng-iseng. Ya, ada yang masalah update status. Aduh, bosan di rumah sendiri ditinggal suami. Itu ditulis dalam sebuah status. Sehingga apa? Namanya media sosial ya, melihat kayak gitu, oh mulai komen, kamu lagi apa, kenapa, dengan siapa, dan lain sebagainya. Nah, awalnya iseng-iseng juga, sampai akhirnya apa? Terjerumus lebih dalam. 3 bulan yang lalu ya, ada seorang perempuan, dia cerita sama saya, dia jatuh di dalam kasus ini. Dia bilang, kok kamu bisa masuk ke situ? Saya bilang, ya awalnya iseng-iseng aja sih bang. Gitu. Dan suaminya merantau di luar pulau begitu, dan dia mulai masuk di dalam dunia perjodohan. Bayangkan, dia udah punya anak 2, udah punya suami, tapi dia iseng-iseng saudara ketemu. Nah, kenapa dia hubungin saya? Gara-gara dia dapat ancaman. Jadi dia tuh sudah membuat orang laki-laki yang jatuh cinta pada dia, terus dia bilang, aku nggak mau sama kamu. Udah dia ancam saudara. Nah, ternyata yang ada itu orang Semarang ceritanya. Nah, karena dia orang Semarang, akhirnya dia minta sama saya, gimana sih kak orang Semarang itu? Terus ada apa? Saya bilang, enggak, aku main baru dia. Jadi saudara, kesepian bisa membuat hubungan yang salah. Jadi ini bisa sangat menyesal. Yang kedua, kecanduan, ya, karena kesendirian begitu ya. Kira apa? Sibuk dia dengan dunia sendiri, main game misalnya ya, sampai dia jatuh dalam kecanduan. Kenapa? Dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itu temannya. Dia kalau di media sosial tuh ngomong bisa lancar saudara. Tapi pada saat dia ketemu, ngobrol tatap muka dengan orang, dia bisa ngomong. Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gitu? Ya, di
di media sosial tuh kalau dia ngomong, wow, bisa panjang lebar. Tapi pada saat ketemu dengan orang, dia bingung ngomong. Nah yang ketiga bisa kepada kepahitan, merasa ditinggal, merasa dirinya sendiri, padahal dia di tengah keramaian. Dia merasa bahwa tidak ada lagi orang yang peduli. Nah saudara, ini kenapa kita perlu membahas bagian ini. Oke, next, selanjutnya kita akan bahas apa sih itu kesepian. Kesepian adalah perasaan terisolasi, saudara, atau terputus dari orang lain. Jadi ini adalah sebuah perasaan, ya. Ini adalah sebuah perasaan di mana seseorang itu merasa dirinya itu terisolasi dan terputus dari orang lain. Meskipun seseorang itu berada dalam sebuah kelompok, ya, dia bisa di dalam sebuah gereja, dia bisa dalam sebuah komunitas persekutuan, tapi dia itu merasa dirinya itu terisolasi dan terputus dengan yang lainnya, tidak bisa membangun sebuah relasi komunikasi yang baik. Ini yang dialami. Jadi adalah sebuah perasaan, ya. Artinya kalau perasaan itu belum tentu benar, bisa jadi itu hanya perasaan dia saja. Sebenarnya yang lain fine-fine aja, begitu. Nah, kesepian fisik bukan satu-satunya alasan, namun juga merupakan perasaan kurangnya hubungan emosional dan juga dukungan sosial. Suami istri juga bisa kesepian, sekalipun mereka itu ada di rumah bersama dalam satu atap. Anak orang tua hal ini juga bisa sama. Ya, salah satunya misalnya minim komunikasi, ya, tapi dia bisa seperti ini. Yang jauh itu bisa terasa dekat, tapi yang dekat itu malah terasa jauh, asing gitu, saudara. Nah ini yang terjadi, saudara. Nah kehilangan orang yang dicintai itu juga bisa, ya, karena orang yang dicintai dia mengalami kesepian. Bisa juga karena dia pindah ke lingkungan yang baru. Ya, biasanya kalau orang-orang introvert cukup sulit dia menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Beda kalau dia udah kenal. Wah, kalau udah kenal, saudara, akrabnya lebih saudara. Itu kalau orang-orang introvert. Kalau orang extrovert, dia santai aja dimanapun, dia bisa ngobrol, dia bisa cerita, dia bisa membangun komunikasi. Nah, saudara, ini juga bisa disebabkan karena perubahan dalam hubungan sosial, ya. Semuanya bisa menyebabkan kesepian. Kesepian dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, ya. Berdasarkan studi, ya, saudara, ya, laporan global, ya, lebih dari 1 dari 3 orang dewasa itu mengalami kesepian secara serius. Jadi kalau ada di antara kita 3 ini, ya, bisa 1-2 nya kita mengalami kesepian. Yang artinya apa? Ada begitu banyak orang mengalami kesepian, sekalipun dia ada di keramaian, ya, sekalipun dia ada bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, berdasarkan data generasi muda, generasi Z dan juga yang milenial, begitu, ya, justru tercatat sebagai kelompok paling kesepian. Ini, saudara, ya, meski aktif di media sosial. Jadi mereka bisa aktif, saudara, di media sosial, tapi sebenarnya mereka lakukan itu karena apa? Mereka mengalami yang namanya kesepian. Jadi dunianya itu dia dunia media sosial. Ya, kalau kita memperhatikan mungkin anak-anak kita begitu suka kali berhadapan dengan handphone, tapi dia nggak bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi salah satu dampaknya, sebenarnya. Dan menurut data, begitu, ya, generasi Z milenial khususnya sebagai kelompok yang paling kesepian. Nah, ngeri ini, saudara, ya. Nah, WHO itu mengingatkan kesepian itu berdampak sama bahayanya dengan seorang perokok yang dia merokok 15 batang per hari. Ya, kalau saudara nanti buka data, begitu, ya, data WHO, orang kesepian itu sama dengan seorang perokok yang 1 hari dia bisa merokok 15 batang. Saudara bisa bayangkan, ya, ngeri, saudara, kesepian itu. Dan kita nanti akan melihat lebih dalam. Nah, kesepian itu bukan sekedar tidak punya teman, saudara. Jadi jangan berpikir orang kesepian itu dia nggak punya teman. Dia punya teman, begitu, ya. Tapi rasanya itu kosong dan tidak terhubung, meskipun di kelilingnya banyak orang. Dia punya banyak teman, dia banyak orang di sekitarnya, tapi dia merasa perasaan dirinya itu kosong. Nah, kesepian bisa dialami oleh siapa, saudara? Kira-kira menurut saudara siapa sih yang bisa mengalami kesepian?
Siapa saja. Iya, siapa saja. Semua orang bisa. Anak muda, anak-anak, begitu ya. Orang tua single, ya, single mom, single dad, single parent, begitu ya. Atau seseorang yang masih single, ya, belum ada pacar dan lain sebagainya. Termasuk orang yang sudah menikah juga bisa mengalami namanya kesepian. Kenapa? Salah satunya kenapa orang bisa berselingkuh misalnya, dia merasa kesepian. Yang ketiga dan selanjutnya, bahkan saudara, pemimpin rohani pun hamba Tuhan bisa kesepian. Ya, dia mau cerita sama siapa? Mau ngomong nanti nggak enak sama siapa. Nggak diomong, dia tak punya kekuatan untuk menahan beban. Saudara, hal ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, berdasarkan fakta kekinian, next. Bisa di next deh. Berhenti ya. Oke, next. Oke, faktornya. Kita masuk ke faktor aja ya. Nah, saudara, faktor penyebabnya satu, teknologi dan media sosial. Itu tadi ya. Kita itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Jadi media sosial kan begitu ya. Kadang ya, mau makan aja, ayo makan bersiang. Apa salahnya sih masuk ke kamar? Yuk makan yuk kita bersama-sama. Kan enak banget. Tapi enggak. Yuk makan. Nanti waktu makan begitu masih megang handphone, ngechat sana, lihat ini dan lain sebagainya. Itu sangat sering terjadi. Orang yang di sekitarnya malah nggak terhubung, tapi yang mau jauh di sana terhubung dengan dekat. Nah, ini menjadi faktor penyebab. Kedua, kehilangan orang yang dicintai. Kerasa banget ya. Apakah itu orang tua, apakah itu pasangan, ya, apakah itu anak, apakah itu sahabat, begitu ya. Kita bisa merasa kesepian, saudara. Ya. Makanya tidak heran kalau orang lagi putus cinta, begitu ya. Wah, itu rasanya luar biasa. Kenapa putus cinta? Rasa dunianya runtuh, gitu ya. Hidupnya nggak berarti, begitu ya, dan lain sebagainya. Ketika saudara perubahan status hubungan, ya, dulu suami istri, sekarang jadi suami istri. Dulu dekat dengan orang tua, sekarang karena satu dan lain hal tidak ada hubungan lagi dengan orang tua. Demikian juga dengan pertemanan. Wah, dulu koping. Tapi karena ciak kuping, akhirnya jadi tidak dekat lagi. Banyak ya, koping, ciak kuping, gitu ya. Wah, dulu kemana-mana bisa sama, menikmati kebersamaan. Gitu. Tapi karena satu dan lain hal, begitu ya, terluka dan lain sebagainya, karena masalah satu dan lain hal, terpisah, akhirnya putus. Stigma atau diskriminasi bisa juga, ya. Banyak orang Kristen juga bisa mengalami namanya kesepian. Kenapa? Dikucilkan mungkin dari lingkungan, dari masyarakat, dari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, saudara, ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan. Nah, kita akan melihat bentuk-bentuk kesepian. Yang pertama, kesepian emosional. Tidak merasa dipahami walau punya pasangan atau teman. Pernah nggak teman-teman itu merasa tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah itu pasangan, orang tua, anak, atau bahkan sahabat? Pernah nggak? Mestinya kan dia pahamnya apa yang aku lagi alami. Kok dia kayaknya nggak ada empati ya? Kok kayaknya dia nggak ada peduli-pedulinya sama saya ya? Pernah nggak saudara kayak gitu? Pernah nggak ngalami bahwa kita tuh merasa nggak dipahami? Apakah dengan pasangan? Kok pasangan itu nggak ngerti ya? Padahal aku untuk bisa di sini itu berjuangnya luar biasa. Aku bisa di tahap ini, bisa ngurusi keluarga, ngopeni kebutuhan istri dan anak-anak, bahkan kebutuhan sehari-hari. Ini nggak mudah. Tapi kok bisa gitu ya dia? Pernah nggak saudara merasa sendiri, seolah-olah mengerjakan semuanya itu kita sendiri tanpa orang lain? Kalau saudara mengalaminya, berarti saudara sedang mengalami yang namanya kesepian emosional. Ya, kita ngomong nggak didengerin, begitu ya.
kita curhat kayaknya diabaikan, bahkan tidak jarang malah kena marah. Ya salahmu sendiri, kenapa kamu begitu? Mestinya kan kamu gak gitu. Seperti itu kesepian emosional. Nah yang kedua adalah kesepian sosial, tidak memiliki komunitas yang mendukung. Saudara bisa bergabung dalam berbagai komunitas, tetapi saudara tidak mengalami dukungan. Begitu. Ketika saudara misalnya punya beban, punya masalah, ya seperti nggak kenal, seperti nggak ada relasi. Begitu. Ya, saudara bisa gabung ke beberapa kelompok komunitas, begitu ya. Tapi ketika saudara mengalami sesuatu, nggak ada. Itu disebut dengan apa? Kesepian sosial. Mestinya kan misalnya ya kalau kita sakit, ya paling tidak ada yang menjenguk, terlepas diharapkan atau tidak. Tapi dari hati yang paling dalam itu ada. Kok aku gak dikunjungi ya? Yang lain dikunjungi. Kok aku gak dapat ucapan ya? Padahal begitu yang lainnya diucapin di sana. Itu satu emosi juga saudara ya. Itu kesepian sosial. Jadi bagaimana nih emosi kesepian kita, kemudian sosial kita. Yang ketiga, kesepian eksistensial. Merasa hidup itu hampa, kehilangan makna, bahkan saat banyak orang di sekeliling. Jadi saudara tuh sampai bingung. Aku tuh ya hari-hari ya malam tidur, bangun tidur, mandi, ngerjain rumah, ngantar anak, ya, terus masak siang, makan siang, terus kerja lagi, sore gitu lagi, besok malam gitu lagi. Hari-hari itu rasa-rasanya saudara cuman gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang berbeda. Kayaknya ngejalanin hidup ini kayak rutinitas, tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati, nggak ada sesuatu yang ada kayak ucapan syukur, nggak ada, cuma biasa aja. Nah sebenarnya kalau kita mengalami itu sebenarnya kesepian eksistensial. Jadi kita merasa diri kita itu hampa, tidak berharga. Pernah saudara merasakan itu? Tidak dilibatkan misalnya dalam sesuatu, aku nggak dilibatin ya. Padahal kan aku juga bisa. Kok aku nggak diajak ya? Padahal aku juga kalau diajak mau juga. Saudara kalau kita mengalami hal-hal demikian, itu bisa terjadi karena kita mengalami kesepian eksistensial. Nah kita akan coba melihat dari sisi psikologis ya saudara ya. Next. Nah dalam sisi psikologis saudara ada gap. Jadi kesepian itu adalah gap antara relasi yang diharapkan dengan relasi yang dialami itu tidak sesuai. Ya ini pendekatan secara psikologis ya. Jadi orang yang mengalami kesepian itu ada gap, ya, ada jarak antara yang diharapkan dengan realita. Aku ya pikir ya aku relasi dengan dia, itu dia bisa begini begitu dan lain sebagainya. Kok ini enggak ya? Kayaknya dia nggak sesuai. Mungkin saudara punya ekspektasi terhadap pasangan. Aku menikah dengan dia harapannya adalah 1, 2, 3. Ternyata setelah menikah tidak sesuai. Atau kita berharap nanti ya waktu kita baru menikah kan punya anak tuh ya. Waktu punya anak kok nggak sesuai dengan harapan anak. Atau ketika mereka nanti cepet-cepet tak sekolahin dan kerja gitu ya. Nanti kalau sudah kerja harapannya dia bisa ngerti, dia bisa membantu orang tua. Ternyata tidak. Itu juga bisa menjadi modal ya, kesepian itu terjadi. Karena dia merasa nggak dihargai, tidak dipedulikan. Sia-sia rasanya perjuangan selama ini. Sudah itu bisa terjadi. Orang kesepian sering merasa tidak berharga. Ya, ini kebenaran umum saudara. Jadi orang-orang kesepian itu sering kali merasa dirinya tidak berharga. Ya, misalnya kalau teman-teman itu bisa nyanyi, saya nggak bisa nyanyi sendiri. Orang lain bisa pelayanan A, B, C, bisa sampai banyak. Kok aku enggak ya? Dia akan merasa dirinya itu nggak berharga. Di keluarga misalnya. Wah kalau yang lainnya dikenalkan, oh ya anakku yang pertama ini kerja di sini, anakku yang kedua kerjanya di sana, anakku yang ketiga oh kerjanya di sini. Giliran dia dilewati. Anakku yang nomor 5 yang ini. Itu sering. Kan saudara, pernah nggak kita waktu jadi anak sering dilewati gitu nggak dikenalkan misalnya? Pernah nggak saudara? Ya, ada beberapa orang tua tuh kadang malu gitu. Anaknya 5 nih ya, yang 3 ini paling baru. Yang dikenalin yang 1, 2 langsung lompat ke 4.
baru kelima. Yang ketiga, tidak dikenal. Ya, sering kali terjadi keluarga kayak gitu. Sampai akhirnya anak ini mengalami apa? Itu kan merasa dirinya tidak berharga. Jangan heran, orang yang tidak berharga biasanya dia akan mencari sesuatu sampai orang melihat dia. Karena paling tidak ada 3 kebutuhan: dilihat, diterima, diakui. Itu kebutuhan manusia yang seringkali menjadi sebuah tantangan. Kalau ini tidak terpenuhi, orang itu akan merasa kesepian dan kehilangan. Nah, selanjutnya saudara, kesepian itu bisa meningkatkan risiko depresi dan penyakit fisik. Banyak orang mengalami depresi, salah satunya apa? Kesepian. Kenapa kok bisa sampai di titik itu? Ya kan dia merasa tidak berharga, orang di sekitarnya tidak peduli. Jadi dia punya dunianya sendiri, yang sebenarnya dunia itu normal-normal aja, dunia itu baik-baik saja. Tapi karena dia merasa kesepian, dia melihat orang lain itu gak peduli, orang lain itu gak baik, orang lain itu berniat yang buruk terhadap dia. Jadi orang-orang kesepian itu hidupnya penuh dengan kecurigaan. Nah, ini cukup membuat orang itu bisa sampai depresi, bahkan bisa penyakit fisik atau psikis yang kena. Misalnya, kalau sore itu ya, itu heran ya, dada saya itu sering kali sesak gitu ya. Terus sudah sering sesak, kadang di bagian tengkuk saya ini nih sering kencang, saudara. Umumnya kecapean. Tapi kalau misalnya itu di hari-hari tertentu saja, nah salah satunya stres. Ya, ada kok tangan itu sering kesemutan, pegel-pegel, terus yang bagian sini kayak sering nggak nyaman. Kenapa? Bisa jadi psikisnya kena, karena dia merasa apa? Beban tulang punggung itu ada di tangan dia, sehingga dia selalu memikirkan, aku harus berusaha, aku harus. Itu kan jadi masalah. Terus kalau misalnya dengar kabar tertentu, misalnya sakit tertentu gitu ya, kita tuh langsung kayak sesak, perut mual atau kepala pusing misalnya. Kenapa? Karena ini kita udah stres dulu. Kita mengalami satu tekanan psikis. Mungkin kita punya pengalaman dulu keluarga kita mengalami sakit penyakit yang dimulai dari situ, atau meninggal gara-gara sakit tertentu. Ya, itu bisa berakibat. Nah, jadi kesepian juga bisa menyebabkan depresi. Dia merasa dirinya ditolak, dia merasa orang tidak lagi peduli, dan dia selalu menyalahkan diri sendiri. Nah, kesepian muncul karena kebutuhan akan relasi yang tidak terpenuhi. Jadi saudara, hati-hati ya, relasi yang tidak terpenuhi, seseorang itu bisa mengalami namanya kesepian. Biasanya ciri-cirinya apa? Suka uring-uringan sendiri. Orang lain itu selalu salah di matanya. Pernah gak kayak gitu saudara lihat orang? Nggak ada angin, nggak ada hujan begitu ya. Kita baru nyampe gitu ya, udah diomelin. Terus momennya macam-macam gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir, ini nggak ada hubungannya sih ini ya. Begitu. Jadi saudara, orang-orang yang mengalami kesepian seringkali gitu, dia akan mudah meluapkan emosinya. Kenapa hal itu terjadi? Yaitu tadi, dia mau ngobrol nggak ada yang dengar. Dia mau cerita siapa ini? Ya, makanya kayak gini tuh biasanya terekspresi. Kalau masalahnya di luar bisa terekspresi di dalam. Kalau masalahnya di dalam, dia akan terekspresi di luar. Contoh, misalnya terekspresinya di luar. Bisa jadi waktu dia di rumah, dia mungkin tidak dihargai oleh orang tuanya. Mungkin dia tidak pernah didengar oleh saudara-saudaranya di rumah. Sehingga tidak heran di tempat kerja, di lingkungan, atau bahkan di gereja, di tempat pelayanan, dia akan sering membuat sesuatu yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya dia dilihat, supaya dia diakui. Seperti itu. Coba perhatikan beberapa orang itu ya, antara di rumah sama di luar itu bisa berbeda. Itu kita bisa melihat secara silang. Ya. Atau kalau di luar itu dia merasa sendiri, tapi kalau di rumah suka kali ya, macam-macam lah banyak omongnya gitu. Itu bisa jadi dia di luar nggak bisa, dia tidak punya tempat. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada satu orang tua jumpain saya, Pak, tolong dok, ini anak saya ini kok kalau di rumah banyak ngomongnya, tapi kalau di sekolah dia tuh kayak diem. Oh oke, saya atur waktu, kemudian saya minta anak itu menggambar. Dia ingin menggambar gitu ya, supaya
Selesai menggambar, saya lihat hasil gambarnya. Oke, saya mulai tanya, kamu ada sesuatu di sekolah? Saya bilang. Dia mulai cerita, iya. Jadi dia itu pernah di sekolah, yang namanya anak itu kan ada kuis, kadang bisa jawab, kadang enggak. Nah satu kali anak ini nggak bisa jawab, di stop sama gurunya sampai jam pelajaran selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak pernah ngomong di sekolah karena takut salah. Tapi kalau di rumah, wah, dia bisa cerita banyak hal. Nah, memang waktu saya lihat hasil gambarnya, dia cukup nyaman di rumah. Jadi saya suruh gambar pohon rumah sama dia sama orang-orang terdekat. Itu kan kelihatan tuh ya. Saya lihat memang dia lebih nyaman di rumah. Jadi posisi gambarnya dia lebih dekat rumah. Begitu. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia cukup nyaman di rumah, dia diterima dengan orang tuanya. Mau cerita apa saja, orang tuanya nggak ada masalah. Tidak dibatasi begitu. Jadi dia akan merasa nyaman kalau dia itu di rumah. Jangan heran kalau anak suka cerita di rumah, bisa jadi dia di luar tidak punya tempat. Atau di rumah dia nggak banyak ngomong nih, tapi kalau di luar dikenal sama teman-temannya banyak ngomong. Bisa jadi di rumah dia tidak punya ruang untuk berbicara. Kemarin kita ada kelas gathering. Nah si Nana bilang, Pak, nanti Papa diminta sama misnya nyari tulisan Nana. Jadi setiap anak-anak akan nulis di dia kalimat begitu. Nah orang tuanya disuruh mencari mana tulisan anak. Itu kan banyak ya saudara ya, teman-temannya Nana itu sekolah, itu kan tulisannya kan macam-macam. Saya kan kurang memperhatikan begitu ya, bentuk tulisannya seperti apa. Ya saya tahu, tapi kalau udah ketemu tulisan anak-anak yang seusia sama, itu kan nggak mudah begitu. Tapi saya mulai pelajari satu persatu kata per kata begitu. Kemudian saya menemukan, ini kayaknya. Tapi kok ini nggak yakin begitu ya. Terus akhirnya udah, wis gitu aja wis kayak gitu. Terus kemudian bisa diangkat. Oh benar Pak. Berarti benar ya teman-teman. Kalimatnya sederhana. Yang pertama, terima kasih Pak sudah dengarkan Nana. Yang kedua, terima kasih Pak karena sudah setia menemani Nana belajar. Memang tidak ditulis kata Nana di situ, tapi dia bilang terima kasih Papa yang sudah menemani belajar. Nah saudara, artinya apa? Ada ruang yang dia dapatkan, ada ruang yang dia temukan di rumah. Kalau tidak, biasanya akan kelihatan nanti di rumah. Dia akan banyak ngomong, dia akan banyak cerita. Kenapa? Dia tidak punya tempat di rumah. Untuk apa? Dia mengekspresikan. Jadi coba saudara perhatikan anggota keluarga kita. Suka ngomong nggak dia di rumah? Atau dia lebih suka ngomongnya kalau di luar? Itu akan mempengaruhi di mana dia mendapatkan tempat, di mana dia mendapatkan porsi. Nah, kesepian juga bisa disebabkan karena trauma, saudara. Kayak tadi ya, anak itu tadi trauma. Atau beberapa orang tuh tadi itu juga bilang, kamu kok diem ya belakangan. Bisa jadi dia mengalami trauma tertentu. Mungkin dia pernah berpendapat, dia pernah memberikan usul, tapi tidak diakui. Itu bisa terjadi. Atau misalnya dia punya pengalaman saat dia bisa bersama-sama, tiba-tiba dia harus dipisahkan. Itu sebuah trauma, dan itu bisa sangat terjadi. Atau misalnya trauma karena kehilangan tertentu, sehingga dia selalu menyendiri. Apa? Sesuatu yang berharga dalam hidupnya itu sudah tidak ada lagi. Bisa jadi karena isolasi sosial, ya, karena diisolasi begitu ya, kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu juga bisa. Memang tidak mudah saudara, kadang kita jadi orang tua. Saya cukup merasakan, saya punya 2 anak. Hari-hari itu selalu permintaannya apa? Mau main. Satu sisi saya tahu kalau anak saya banyak main, itu otomatis sering sakit karena lupa minum. Kayaknya Pano lagi hangat. Gara-gara apa? Main terus, lupa minum, lupa tidur begitu. Ya itu yang terjadi. Tapi satu sisi kalau misalnya saya tekan dia tidak bisa berisolasi dengan temannya, dia tidak bisa bersosialisasi dengan temannya. Kalau dia sosialisasi, wah dia kelihatan seger, kelihatan buger gitu ya. Tapi kalau udah sampai rumah, udah lemes, udah habis energinya. Dia tipenya ekstrovert. Interaksi dengan orang itu ngecas buat dia. Tapi pada saat dia sendiri, di situ dia paling lemes, karena dia nggak punya tenaga. Nah,
ketika kita memberikan isolasi sosial, membatasi anak kita bergaul dengan siapa, bukan berarti kita berikan kebebasan, tidak. Tetapi paling tidak dia mesti punya teman. Ya, apakah teman curhat, teman bermain, begitu ya. Kayak Nana itu punya teman dia, temannya orang muslimnya. Jadi kalau pulang sekolah dan ini dia mesti ke sana atau gantian nanti bawa ke rumah. Karena saya berpikir ya, kasihan juga. Sosialisasinya maksudnya dengan lingkungan yang benar. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya membatasi isolasi nanti dia merasa dia tidak berharga, ya. Apalagi dia itu seringkali mengeluh, Pak, kok kulitku hitam ya? Terus saudara bisa bayangkan anak-anak TT kan mana ada yang hitam kan begitu. Dia punya perasaan itu, saudara. Jadi kalau misalnya saya membatasi dia nggak boleh bergaul, saudara bisa bayangkan merasa dirinya yang tertolak. Nah saya nggak mau, bahkan sosialisasi. Tapi yang penting apa? Ingat pulang. Itu di rumahnya. Kalau enggak ya kadang saya jemput. Sudah, kadang kita punya pertimbangan si orang tua supaya tidak bergaul dengan. Ya artinya selama sejauh masih oke gitu ya. Tidak sesuatu yang berbahaya. Kalau udah berbahaya kita perlu membatasi. Nah, saudara, isolasi sosial ini bisa berdampak. Kenapa? Dia merasa tertolak. Aku nggak boleh bermain, aku nggak boleh begini. Yang akhirnya apa? Protesnya mereka akan menjadi butuh-butuh. Gitu ya. Ada dua tipe orang. Satu tipe prestasi. Yang kedua, tipe relasi. Tipe prestasi, dia nggak peduli sama orang. Dia akan mengejar segala impiannya. Fokus. Dia nggak kenal sama orang nggak apa. Dia nggak kenal sama tetangga nggak apa. Dia nggak kenal sama orang-orang sekitar itu nggak peduli. Yang penting aku berprestasi. Tapi yang kedua, tipenya itu tipe relasi. Pintar enggak, tapi temannya banyak. Begitu. Dan itu bisa jadi ada di antara anak. Kalau saya lihat itu Kano itu bukan tipe yang prestasi sebenarnya. Dia tipenya apa? Relasi. Bahkan kalau boleh dikata hancur demi kawan nggak apa-apa, yang penting kita berteman. Nah, orang Batak kan gitu, hancur demi kawan nggak apa-apa. Artinya belajar penting. Tapi kalau dia bisa bermain dengan teman, dia akan memilih bermain. Balikan anak laki-laki ya, dia bisa paham itu nanti sampai di usia 21 lah kira-kira, baru aman untuk dia bisa menikmati, oh itu artinya. Tapi masih sebelum 21 dia akan mengekspos segala apa yang ada di dalam dirinya. Nah ini yang kita mesti tahu sekarang. Jadi tipe-tipe anaknya ada yang memang dia ngejar, dia sampai aku tuh buku, warna buku kayak gini gitu ya. Diajak liburan dia tetap pegang buku gitu. Karena dia diberi target biasanya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Seperti kapan lalu saya pernah cerita sama saudara, seorang anak ditekan oleh orang tuanya, begitu ya, kamu anak pertama, kamu harus sukses, kamu punya adik-adik, kamu harus jadi terakhir. Rantau dia stres dia, mimpi, tiap malam rasanya dikejar-kejar. Dia kebetulan orang Muslim, dia cerita sama temannya, wah kamu kejar-kejar setan gitu katanya. Nah temannya Kristen bilang, aku punya teman, mau nggak tak kenalin, terus kenalin sama saya ajak ngobrol, saya mulai agak cerita, saya bilang bukan setan saya menjalani, tapi tanggung jawab yang diberikan kepadamu yang terlalu besar. Jadi saudara, kadang tanpa sadar kita orang tua memberikan beban pada anaknya yang tanpa kita melihat ukuran yang semestinya, itu bisa menjadi beban buat mereka. Kamu anak pertama, kamu harus sukses, kamu harus gini, nanti kamu tanggung jawab terhadap orang tua, kamu harus ngurusin adikmu. Wah saudara, itu tidak mudah. Jadi komunikasi itu perlu kita bangun saudara, jangan sampai itu menjadi beban buat anak-anak kita yang akhirnya mereka tidak bisa menikmati. Bisa juga karena relasi yang rusak. Ya, saudara mungkin kayak tadi ya, dulu kita bisa sama-sama, tapi karena satu dan lain hal begitu ya, relasi itu jadi nggak baik lagi. Saya bisa mengalami kesalahan. Kenapa ya dia begitu? Kenapa dia bisa? Saya dulu punya teman saudara, nggak cakapan sampai bertahun-tahun. Sampai satu kali mereka itu dipertemukan dalam satu ruangan yang sama dan tinggal mereka berdua. Terus mau nanya, dan dia kan nggak ada bahan omongan kan saudara, dan harus berjam-jam di tempat yang sama. Sampai satu kali itu, kamu kenapa? Lah kamu kenapa katanya? Kok kamu diamin aku? Lah kamu yang mulai katanya. Jadi ada masalah apa di antaranya? Nggak tahu. Kamu diamin aku diamin kamu katanya. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah, nggak ada. Aneh kan saudara? Jadi karena relasi yang rusak, kamu bisa mengalami. Kemudian peralihan
pindah wilayah atau misalnya karena pensiun ya. Orang-orang pensiun bisa mengalami kesepian. Dulu dia di perusahaan punya kedudukan, dia bisa cerita semua orang. Dilihat di rumah jadi cerita istrinya, dan istrinya ternyata lebih dominan kalah dia. Akhirnya apa? Masa dirinya tertolak, yang tidak diterima. Nah itu penyebabnya saudara. Dan dampaknya tadi kita bisa lihat depresi, kecemasan, perilaku kompulsif ya, misalnya kecanduan media sosial, game, pornografi, gangguan tidur, begitu ya. Jadi orang kesepian itu bisa juga mengalami gangguan tidur. Ya, kapan lalu ada orang cerita sama saya, aku tuh kalau malam suka kebangun-bangun, terus kalau udah itu susah kayak gitu. Ada beban kali, ada sesuatu, badong pak, semuanya banyak. Sampai ini cerita satu hal, terus dia baru bilang, iya sih pak, sebenarnya saya lagi berguna, saya juga mengalami kesepian. Anak saya nggak pernah hubungin saya, keluarga saya sepertinya juga tidak ada. Nah saudara, itu bisa lama. Jadi tubuh kita itu makanya ada istilahnya bahasa tubuh gitu saudara ya. Ketika mulut kita tidak bisa berbicara, tubuh kita yang akan berbicara. Ya, makanya kalau kita biasanya pendekatan konseling, kelihatannya orang jujur sama Anda. Ya, mungkin mulutnya bisa berkata, tapi sikapnya itu bisa ditutupi. Dan di situ biasanya kita baru bilang, oh beda ya. Contoh, ini ceritanya sedih, tapi dia bisa sambil senyum dan ketawa. Kira-kira ada sesuatu nggak? Ya. Ini cerita sedih nih, kondisinya lagi bermasalah nih, tapi dia bisa sambil senyum-senyum dan ketawa. Berarti ada sesuatu gitu. Nah itu salah satu trik yang saya seorang konselor biasanya mendeteksi permasalahan yang terjadi. Ya bahkan sampai bunuh diri. Beberapa kasus bunuh diri terjadi karena apa? Kesepian. Nah, berliputan bisa juga. Ya. Tapi kesepian bisa saudara. Ya, bayangkan dia dari daerah pergi sekolah ke Semarang misalnya. Ya beberapa kasus kemarin ya di Semarang, kasus bunuh diri. Salah satunya dia merasa kesepian. Jadi kemarin ada teman tuh memberi informasi sama saya. Jadi sebenarnya yang mau bunuh diri itu banyak di Semarang, tapi bersyukurnya mereka sudah kedetek. Begitu sehingga angkanya cukup menurun. Contohnya saudara, ini anak dari luar kota pergi ke Semarang. Selama ini dia hidup kan dikontrol sama orang tuanya, uang bulanannya, uang hariannya, ya uang jajan semuanya tiap hari deh. Tiba-tiba dia merantau ke Semarang, dikasih uang gelondongan, bingung dia, nggak biasa pegang uang banyak. Akhirnya apa? Mulai beli ini konsumtif. Gitu, sampai akhirnya dia berani ke pinjol. Dia pikir nanti kiriman bulan depan pasti cukup. Ternyata enggak. Makin terlilit dia. Dia mau bilang sama orang tuanya nggak enak, uang udah dikirim. Tapi nggak dibilang, kampus yang akan protes bahwa uang sekolahnya hanya kemakan. Begitu. Pas kemakan orang tuanya dihubungi, dia dapat tekanan. Kok bisa kamu pakai uang kuliah untuk yang mau cerita ke siapa coba? Mau ngomong sama orang tua? Udah pasti kena marah. Kenapa? Karena uang kuliahnya dipakai. Mau cerita ke teman? Mana banyak orang peduli. Akhirnya salah satu jalannya. Kenapa? Dia nggak punya teman. Dia nggak punya komunitas. Begitu. Bedanya kalau dia punya teman, dia punya komunitas, dia bisa cerita. Misalnya kalau anak pergi ke gereja ada komunitasnya, ada persekutuan, dia bisa ngobrol. Ya. Baru-baru ini kita punya teman ya, sampai 90 juta. Awalnya ngeklik, jadi dicoba ini main saham di sini, modal ini, sampai gitu. Dia bersyukurlah Tuhan tolong dia. Saudara, banyak anak-anak merantau jatuhnya di sini. Kenapa? Nggak bisa pegang uang. Selama ini kan semuanya dijatah. Ya kan, Ma mau berangkat 10.000, Ma mau beli ini, beli. Sekarang tiba-tiba dikasih gelondongan. Wah dia merasa dia punya uang, beli ini. Masa satu kali kok udah habis ya? Bentar nggak berapa. Akhirnya dia mulai kenalan, pinjol dan sebagainya. Berapa lama? Ya korban juga sama. Sampai berapa ini? 50 juta. Gara-gara ini. Dia tidak melakukannya kalau itu. Saudara, ngeri saudara. Nah, kalau dia nggak punya teman,
nggak ada teman curhat, apa yang terjadi? Anak zaman sekarang tuh generasi strawberry. Oh iya, generasi strawberry nggak bisa tahan lama. Strawberry kan gitu ya, cepat busuk gitu ya. Mau dipakai lama juga nggak bisa. Atau di freezer ya, aku paham. Jadi yang terjadi sebenarnya hati-hati. Ya, penting sekali kita kontrol anak yang jauh dari kita. Bukan mengekang nih, tapi kita perlu berkomunikasi dan memperhatikan. Satu anak yang pernah saya lain juga sama. Masalahnya dia pengen lari sudah, pengen tinggalkan tempat di mana dia studi. Kenapa? Orang tuanya nggak ada rasa menghargai. Selalu tekanan, kamu anak udah jauh-jauh, kamu harus sukses, kamu harus berhasil. Kalau enggak kamu bikin malu keluarga. Apalagi waktu kecil dia dititipkan sama nenek, dia tidak diurus oleh orang tua. Itu apalagi mengalami ketertolakan. Kalau kita punya orang anak yang saudara, usahakan kita yang asuh, kita yang mendidik bersama, jangan dititip. Kecuali memang benar-benar nggak bisa lagi berbuat apa. Tapi kalau masih bisa kita OPT, kita urus sendiri. Lukanya apa? Lukanya dalam sekali. Banyak orang-orang yang dititipkan di orang tua, ditutupkan ke emba, itu punya luka yang dalam sekali. Ya, jadi kita perlu memperhatikan. Nah, itu kebenaran umum dampaknya. Nah, sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia? Rasa memiliki. Ya, ketika mereka diakui, mereka dianggap sebagai teman, itu sudah cukup. Orang kesepian kebutuhannya cuma identitas, mereka butuh. Ini identitas kita ya. Kemudian penerimaan. Orang-orang yang demikian dibutuhkan penerimaan. Misalnya kalau pasangan kita lagi pengen menyendiri, ya nggak apa-apa, kasih ruang. Misalnya dia pengen me time, kalau bahasa anak sekarang, apa berikan supaya dia memang bisa gunakan. Dan kita kayak apa aja, nah itu yang lain lah. Nggak ya, saya izinkan mereka ya, dengan hal yang kemudian penerimaan, kasih tanpa syarat. Jangan gara-gara anak kita nggak berhasil kita putus hubungan keluarga. Gara-gara nilai anak kita jelek, kita bilang ke anakku kau ya. Bilang sama mereka, nah nggak baik penilaian kau tetap anak. Nakal kau memang, tapi kau tetap anak. Saudara kasih tanpa salah aja. Aku nggak mau ke gereja, nggak apa, nggak ke gereja pun kau, nggak mau datang ibadah kau tetap anak. Karena itu cara-cara mereka protes, saudara. Tetap terima mereka tanpa salah. Oke, aku terima, tapi kamu nanti harus gini ya. Nah, sama aja. Ditekan dan ditolak. Nah, ini saudara kebenaran secara umum dan kebenaran psikologis. Next. Nah, dampaknya ini saudara ya, dampak daripada kesepian secara garis besar. Berhenti lagi. Ya, yang pertama adalah kesehatan mental. Kesehatan mental ini contohnya saudara depresi, kecemasan, rasa putus asa, stres berlebihan, yang tadi gangguan tidur ya. Ini contoh daripada dampak daripada kesepian, mentalnya keserang dengan cara seperti itu. Jadi saudara mengalami depresi. Depresi itu ada yang akut begitu ya, ada yang masih bisa ditolong. Parahnya itu sampai ke schizophrenia. Ya, itu harus mesti pakai obat. Wah, kalau udah pakai obat, repot kita semua. Awalnya mungkin kalau nggak ketergantungan sekali bisa putus obatnya. Tapi kalau sudah ketergantungan, konsumsi obat harus tiap hari. Ngeri semua. Ya. Jam tidurnya itu nanti berubah ya. Orang tidur, dia bangun. Orang aktivitas, disitu dia tidur. Konflik terjadi. Nggak tahu dia kerjanya tidur aja, dia nggak tahu. Dia lagi depresi, dia lagi minum obat. Nah, obatnya itu membuat dia mesti tidur. Nah, orang yang nggak berterima marah-marah terus, jadi konflik lagi, ya. Terus akhirnya apa? Timbul kecemasan. Orang-orang yang kesepian itu seringkali mengalami kecemasan. Nanti kalau aku sendiri nih, nanti kalau aku mati gimana? Ada nggak yang orang peduli sama saya? Ada nggak ya nanti orang bakal perhatian sama saya? Ada nggak ya nanti orang akan ngertiin saya? Ya, termasuk rasa putus asa. Mau ngapa-ngapain kok rasanya susah ya hari-hari ini.
kerja, uang bensin sekian. Ya kalau aku di sana nanti bisa dapat pekerjaan. Kalau enggak, udah kan lebih baik aku di rumah. Tapi kalau aku di rumah nggak bisa apa-apa. Terus penghasilanku dari mana? Tapi kalau aku keluar aku mesti ada peluang. Kan gitu. Jadi fokusnya itu lebih kepada diri, bukan memikirkan solusi. Jadi orang yang terkena kesehatan mental, karena kesepian, dia lebih fokus pada diri, bukan tentang solusi. Mestinya kan kalau kita yang sehat gitu ya, oke solusinya apa ya? Mungkin memang cari kerja sekarang susah, tapi peluang-peluang apa yang hari ini kita bisa kerjakan? Mestinya kan begitu. Tapi kalau orang yang sudah sampai titik depresi, kecemasan, dia nggak bisa, apalagi cara putus asa. Rasa-rasanya dia mau usaha apapun itu sia-sia. Jadi jadi masalah. Sehingga tidak heran orang-orang yang mengalami kecemasan yang ciri khasnya adalah gangguan tidur, insomnia. Ya, itu biasanya orang-orang yang mengalami kecemasan. Dia mau tidur takut, nggak tidur dia ngantuk. Begitu. Karena ada sesuatu beban di dalam dirinya. Sehingga rasa-rasanya mau tidur itu kayaknya aneh banget. Tapi kalau nggak tidur, fisiknya udah tidak tidur. Makanya saudara ya kalau misalnya ngantuk, nggak perlu minum kopi, istirahatkan. Ya memang hal-hal tertentu ya ada orang ngantuk minum kopi. Akhirnya sarafnya untuk membuat dia ngantuk dan tertidur itu nggak berfungsi. Karena sudah dipacu dengan hal yang ya sesekali bolehlah minum kopi di jam-jam efektif gitu. Tapi jangan udah malam, udah tahu mau tidur begitu ya, mau minum kopi. Akhirnya apa saraf kita bisa jebol. Udah nggak sensitif lagi dia. Karena ngantuk itu sebenarnya sinyal daripada tubuh untuk kita apa? Istirahat. Tapi kalau kita paksakan akhirnya apa? Malas aku ngomong. Aku udah bilang ngantuk mau tidur gak didengerin. Udahlah, biarin aja. Nah itu saudara ya. Jadi secara mental. Yang kedua, secara fisik. Orang yang kesepian ketika dia kena fisiknya menurunnya imun tubuh. Gampang sakit, dikit-dikit sakit, badannya nggak enak, perasaannya nggak nyaman. Itu bisa terjadi saudara ya, menurunnya imun tubuh. Bahkan resiko stroke juga cukup tinggi. Dan kesehatan jantung itu bisa menjadi masalah. Jadi kesehatan stroke jantung itu bukan hanya sekedar masalah faktor makanan saudara ya, tapi kecemasan ternyata bisa berdampak sampai di titik itu. Tapi bukan berarti semua penyakit stroke atau penyakit jantung karena itu. Tapi kesepian itu memberikan sumbangsi untuk seseorang itu bisa mengalami sakit penyakit. Sudah dengan ngomong, aku nggak ada kok, makananku sehat, kehidupanku juga sehat, ya, makanku jaga, olahraga dan sebagainya. Tapi seringkali kita mengalami kecemasan. Itu bisa tidak, ya. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, secara sosial menarik diri, nah itu ya, kita menarik diri. Kenapa? Kita merasa nggak pede, nggak nyaman. Kita merasa sesuatu yang nggak ada, aku juga nggak ada pengaruh kok. Saudara hati-hati ya kalau kita sudah mulai menarik diri. Berarti saudara sedang menuju salah satunya kesepian. Bisa jadi kehadiran kita tidak dihargai, kehadiran kita tidak diterima. Itu perasaan kita. Sekali lagi, kesepian adalah sebuah perasaan, begitu ya, yang kita memang perlu sadari. Jadi biasanya orang-orang yang seperti itu dampaknya secara sosial dia akan menarik diri. Jadi kalau saudara mulai menarik diri, gitu ya, saudara bisa cek ada apa ya dengan saya. Padahal selama ini aku nggak ada masalah sih ketemu dengan orang, tapi kok ini kok tiba-tiba aku menarik diri, pasti ada sesuatu yang nggak baik, ya. Kemudian sulit mempercayai orang lain. Nah, ini ya saudara ya, orang kesepian dampak sosialnya apa? Dia sulit mempercayai orang lain. Susah sekali dia mendelegasikan tugas. Padahal sebenarnya tugas itu bisa sudah didelegasikan ke orang lain. Tapi dia nanti pasti nggak beres. Enggak, pengalaman yang sudah nggak jalan. Nah, yang ketiga, saudara, hubungan sosialnya rusak. Ada ketidakpercayaan, ada ketidaknyamanan, ya. Ada hal-hal yang. Nah, secara rohani merasa ditinggalkan Tuhan. Bisa? Dia udah ke gereja rajin, dia pelayanan rajin. Masalahnya, aku kok masih punya masalah? Kok masalahku nggak selesai?
kesepian secara rohani ya saudara ya. Jadi kalau saudara mengalami misalnya merasa ditinggalkan Tuhan, aku udah ke gereja, aku sudah melayani, aku sudah memberi terbaik, tapi kok ini yang aku terima, bisa saja kita mengalami daripada dampak kesepian rohani. Kehilangan semangat doa. Ya, saudara, kita kan doa itu kan nafas hidup orang percaya. Artinya orang gak bernafas itu kan mati. Demikian juga dengan orang Kristen. Orang Kristen yang tidak berdoa berarti orang Kristen yang imannya mati. Kalau saudara sudah tidak punya gairah lagi untuk berdoa, tidak lagi punya gairah untuk membaca firman Tuhan, wah kita perlu introspeksi saudara, ada apa? Atau kita sudah tidak lagi semangat ya dalam melayani. Bisa jadi kecewaan, kesepian, bisa tuh saudara ya, karena malas melayani, orang mementingkan dirinya sendiri, orang kalau melayani menonjolkan ini dan itu, dia merasa tidak ada, akhirnya ditarik. Nah saudara, itu dampak yang kita perlu perhatian. Jadi ngeri ya saudara, ternyata ya dampak daripada kesepian, fisiknya kena, mentalnya kena, psikisnya ya, sosialnya kena, termasuk rohaninya juga. Selanjutnya, sistem imun melemah tadi sudah, peradangan kronis ya. Jadi kalau imun saudara mudah lemah, coba dicek, jangan-jangan kita sedang mengalami keterpurukan di dalam diri yang tidak terungkapkan, begitu ya. Sampai saudara juga mengalami peradangan kronis, radang di beberapa bagian. Tidak selalu fisik ya saudara ya, karena kelemahan tubuh, tapi bisa jadi karena kesepian, badannya rasa pegel-pegel, nyeri-nyeri begitu ya, tidak nyaman, tidur gelisah, kemudian terjadi penurunan aktivitas fisik, mau apa-apa kok rasanya capek, mau apa-apa kok rasanya nggak enak ya, mau berangkat kerja males, mau melayani nggak senang, mau melayani nggak nyaman. Itu bisa jadi faktor daripada kecemasan, kesepian ya. Jadi saudara bisa cek, bahkan parahnya gangguan kesehatan otak, karena terjadi peperangan. Secara iman saudara pengen melayani, tapi secara hati saudara punya kekecewaan. Itu kayak perang saudara di dalam. Pernah nggak sih pikiran kita tuh berperang sendiri? Satu sisi kita pengen melakukan, tapi satu sisi kita mengalami kekecewaan. Tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab, kita punya kesadaran, kita punya kerinduan. Tapi satu sisi kalau lihat dia, aduh, rasanya saudara perang sendiri aja. Nah, ini bisa menjadi masalah. Ini perlu kita bereskan. Kita perlu menyelesaikan. Contoh di Alkitab ada nggak? Next, Daud. Sering saudara merasa ditinggalkan, sampai dia itu menjerit, aku sendirian dan tertindas. Daud mengalami loh saudara, seorang raja, dia punya pengawal, dia mau apa saja dia bisa. Tapi ternyata dia juga bisa mengalami. Elia, wah saudara tahu ya, dia pernah mengalahkan Nabi Baal gitu ya. Tapi setelah dia selesai, dia merasa sendiri waktu dia mendapatkan ancaman bahwa dia nanti akan dibunuh. Wah, stres dia saudara. Jadi dia sampai dia lari saudara, nggak tahu sampai kemana. Tapi ya bersyukurnya ya, dia bisa melewati. Next. Oh ya, silakan. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Selanjutnya Yesus. Ternyata ya, bukan hanya para tokoh, Yesus juga pernah mengalami saudara. Waktu dia di taman Getsemani, murid-muridnya tertidur dan ia berdoa seorang diri di kayu salib. Ia berseru, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan?" Dua peristiwa. Mereka dia lagi berdoa, murid-muridnya tertidur. Sudah bisa bayangkan ini? Wah, nggak mudah. Ya. Terus waktu dia di kayu salib, dia berseru, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan?" Nah, mudah loh saudara. Ya,
kehidupan sehari-hari, keluarga misalnya ya, mestinya kita dapat support system dari mereka, tapi ternyata mereka malah meninggalkan kita. Itu nggak mudah sih. Misalnya kayak saya juga bisa misalnya, saya bikin acara kayak gini gitu ya, terus tiba-tiba nggak ada pengurus, nggak ada jemaat. Saya bisa mengalami itu, saudara. Iya. Bayangkan coba, kita bikin sebuah kegiatan acara misalnya ya, nggak ada orang yang hadir, nggak ada orang yang peduli, terlepas antara kebutuhan dan tidak. Perasaan ditolak, perasaan tidak diterima, itu sangat mungkin muncul kalau kita belum berdamai. Tapi kalau misalnya kita udah berdamai, ya nggak apa-apa. Itu contoh. Kemudian saudara, kita harus menyadari bahwa next, kesepian adalah nyata, bukan sekedar perasaan lemah iman. Jadi saudara, kalau ada orang merasa kesepian, jangan saudara bilang, oh imanmu lemah itu, wah kamu itu kurang beriman. Orang kesepian itu nyata, bukan masalah lemah iman. Itu real saudara. Setiap orang bisa mengalami. Tokoh-tokoh Alkitab tadi, bahkan orang-orang termasuk besar, Daud, Elia, Yesus sendiri pun mengalami. Dan memang kesepian itu nyata, bukan tentang perasaan lemah. Yang kedua, Tuhan memahami kesepian kita. Kenapa? Dia sudah mengalaminya. Begitu saudara ya. Jadi Tuhan bisa memahami saudara ketika saudara sepi. Ya, makanya waktu Daud dalam kesepian, dia hadir. Sampai dia bilang, Tuhan adalah gembala. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai. Pada akhirnya mereka yang hidup dalam kesepian itu mengalami Tuhan. Artinya gini, ketika kita mengalami kesepian, kita tidak boleh terperosok dalam kesepian itu, tapi kita ambil hikmahnya. Kenapa? Bagaimana saya mengalami? Sehingga kita dapat pelajarannya. Daud, ini dia belajar, oh iya, Tuhan gak pernah tinggalkan aku, sekali-kali pun tidak. Demikian juga Elia, dia gak ditinggalkan. Dia utus burung gagak, bayangkan. Itu hamburger pertama ini, roti dan daging. Wah, itu pecinta burger pertama. Gagak itu kan makannya dagingnya saudara. Mestinya kayaknya bisa dimakan, tapi kan enggak. Itu luar biasa, gagak aja tak. Tuhan bisa pakai. Yesus akhirnya dia mendapatkan penguatan, dan memang itulah bagian yang tidak mudah, tapi Yesus bisa melalui. Tuhan paham saudara. Jadi kalau saudara mengalami kesepian, jangan merasa diri saudara itu iman lemah. Jangan saudara merasa Tuhan tinggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah saudara, komunitas Kristen ada untuk saling menopang, bukan berjalan sendiri-sendiri. Harapannya apa saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, kalau tadi khotbahnya tentang keluarga rohani, mari kita jadi keluarga. Memang kita nggak satu darah begitu ya boleh dikatakan, tapi kita satu iman. Mari saling menguatkan, saling mendoakan. Ya, makanya kita ada ngobrol perkara iman, hal-hal apa yang kita bisa diskusikan. Nanti di awal bulan kita ada persekutuan doa, membangun kebersamaan. Tidak ada kotak-kotak, tidak ada perpisahan, tidak ada perbedaan, tapi kita bersama dalam satu iman. Dan ini kan saudara komunitas Kristen, untuk saling menopang, bukan untuk berjalan sendiri. Karena pertumbuhan iman itu bukan perorangan, tapi komunal. Saudara sendiri mau bisa aja mau ngapain saudara bebas. Tapi dengan komunal, dengan komunitas saudara bisa kelihatan pertumbuhan. Berrelasi dengan orang, ketemu dengan orang, perbedaan dengan orang, dan saudara bertemu. Next, peran dan dukungan keluarga dan teman. Keluarga dan teman dapat memainkan peran penting dalam membantu seseorang mengatasi kesepian. Kalau hari ini saudara mengalami kesepian, saudara punya teman, saudara punya keluarga, saudara boleh ngobrol kepada mereka yang saudara percayai. Ya, jangan pergumulannya saudara ceritakan. Jangan cerita-cerita ya, tapi sampai sana. Ya, kalau ada orang cerita seperti ini, ya kita jaga itu.
jadi ilustrasi. Boleh nggak kita jadikan contoh tanpa menyebutkan nama, lokasi, dan peristiwa yang sesungguhnya, sehingga orang tidak terdetek. Nah itu saudara, itu etikanya. Kalau misalnya kita dengan yang model atau kepada yang memang profesional, dia tidak ke yang lain. Nah ini perbedaannya curhat sama teman sama curhat sama konselor. Kalau curhat sama teman memang resikonya itu tadi negatifnya, tapi positifnya ya kalau udah namanya teman ya enak. Tapi selama kondisi baik. Tapi kalau kondisinya pas lagi nggak baik, nah itu repot. Faktanya bisa berubah. Tapi kalau misalnya ke konselor profesional, kelemahannya memang kadang kita sulit keluar dan lain sebagainya. Kelebihannya dia tidak punya tendensi tertentu terhadap masalah yang kita hadapi. Nah itu contoh. Nah kemudian ketika seseorang merasa terisolasi, berada di dekat orang-orang terdekatnya, dapat memberikan rasa aman. Ya. Jadi saudara, kalau kita tidak mengalami dan ada orang yang mengalami, kita bisa jadi sahabat mereka. Kita bisa menjadi teman mereka. Begitu. Dan kita bisa, kehadiran kita bisa dirasakan. Istilah nama itu pelayanan kehadiran. Ya. Kemarin saya perjalanan ke Surabaya, ngantarkan kita untuk pelayanan di sana. Pulang kami ngobrol berdua. Dia cerita, iya, saya tuh bersyukur kapan lalu Pak Esa itu jumpain saya di rumah sakit. Pada saat itu saya sedang menjalani sebuah operasi, dan kehadiran itu sungguh bisa kami rasakan. Jadi saudara, ada namanya pelayanan kehadiran. Kita nggak banyak ngomong, kita hanya hadir. Ternyata itu memberi arti. Begitu. Nah saudara bisa lakukan pelayanan kehadiran. Misalnya saudara tahu ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita mungkin sedang punya pergumulan, datangnya tanpa menghakimi, tanpa banyak bicara, hanya hadir. Ada yang bisa kami doakan, ada yang bisa kami bawa dalam doa. Itu suatu pelayanan yang sangat efektif, dan itu dibutuhkan. Jadi saudara bisa lakukan, itu sangat sederhana sekali. Kenapa? Di situ bisa memberikan rasa aman, ada pengertian, dukungan emosional yang dibutuhkan. Keluarga dan teman dapat saling membantu. Kadang orang-orang dunia sudah punya solusi, saudara, tapi mereka butuh orang yang mendengar. Nah, bagaimana solusi Injil? Yang pertama, next. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan. Jadi saudara, kalau merasa kesepian, sendirian, ingat, Tuhan tidak pernah sekali-kali. Artinya apa? Tidak pernah sama sekali meninggalkan saudara. Ini penting ya. Jadi jangan saudara doanya nggak dijawab, pergumulannya tidak diberi sama Tuhan, seolah-olah Tuhan jauh. Tidak. Ingat firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan. Pegang jadi firman Tuhan ini. Saudara nggak pernah sendiri. Secara fisik mungkin saudara bisa sendiri, tapi ingat, Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan ataupun meninggalkan. Masih ingat satu ilustrasi? Tadinya ada 4 kaki di situ ya, 4 telapak kaki. Tiba-tiba tinggal 2 telapak kaki. Dia protes, loh, kok tinggal 2? Tuhan tinggalin aku ya, katanya. Tuhan dengan senyum berkata, aku lagi gendong kamu. Sebenarnya mungkin sepertinya hari ini saudara sedang sendiri. Sepertinya hari ini saudara nggak ada teman, nggak ada orang di sekitar, seolah-olah Tuhan pun meninggalkan. Kalau itu hanya 2 tapak kaki, itu bukan berarti saudara sendiri. Berarti saudara sedang digendong oleh Tuhan. Tuhan sedang menopang saudara. Dan percaya, sekali-kali pun tidak saudara ya. Tidak tinggalkan dan tidak membiarkan. Nah yang kedua saudara, kita percaya Yesus hadir ya. Immanuel dikatakan, Allah beserta kita. Yang artinya apa? Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Jadi untuk orang tua misalnya nggak pernah sendiri. Memang sepertinya kita sendiri melakukan aktivitas, tapi kita tidak pernah dibiarkan sendirinya. Saya satu video saya pernah putar di sini, Immanuel ceritanya, judulnya. Saat saudara kerja, saat saudara mengalami kegagalan, saat saudara mengalami kesendirian, ternyata dia selalu.
Dan itu yang disebut dengan iman Allah beserta dengan kita. Itu sudah satu hal yang penting. Next. 3. Roh Kudus menghibur. Nah, Roh Kudus disebut Parakletos, saudara, yang artinya apa? Penolong yang selalu menyertai. Jadi saudara pada saat menghadapi pergumulan, begitu ya, Tuhan itu ternyata menyertai. Saudara punya masalah, saya nggak pernah ditinggalkan. Ada satu firman Tuhan kata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Orang-orang yang mengasihinya. Itu saudara. Ya, jadi Roh Kudus itu menghibur. Tiba-tiba saudara bisa senyum. Terus tiba-tiba saudara, oh iya, ada hikmahnya ya ternyata. Oh ini ya pesannya Tuhan ya. Oh ini rencananya Tuhan. Seperti itu ya saudara. Yang keempat, komunitas Kristen. Tubuh Kristus adalah keluarga. Tadi udah disinggung lagi ya. Kita ini adalah keluarga rohani. Adalah keluarga rohani untuk saling menopang. Ini saudara-saudara seiman untuk apa saudara? Menopang. Jangan justru menghakimi, merendahkan, ya, menyudutkan. Ya. Justru kita mestinya untuk apa? Saling menopang, menolong saudara. Penyakit masyarakat itu seringkali juga terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Orang Kristen jangan, ya, orang sedih kita ikut sedih, orang senang kita ikut bersuka cita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya ada empati. Kalau orang lain sedang sedih, yuk kita ikut kesedihan, menghargai. Jangan malah sebaliknya, orang lagi sedih kita ketawa-ketawa, atau orang ketawa-ketawa kita sedih dan menjelek-jelekan. Itu sesuatu yang tidak baik. Kelima, solusinya. Ingat saudara akan pengharapan kekal. Surga adalah rumah tanpa kesepian, di mana kita selamanya bersama Tuhan dan saudara seiman. Ini pengharapan kita saudara, ya. Di surga nanti. Nah, ada itu ya saudara ya. Kita akan menikmati kemuliaan, tidak ada kesedihan, tidak ada ketak gigi ya. Karena kita akan bersama dengan Dia. Dan kita bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan ini menjadi pengharapan kita saudara. Kesimpulan. Kesepian adalah realita hidup manusia berdosa. Yang atas ya. Yang bawah itu deh. Kesepian adalah realitas hidup manusia berdosa. Saudara, kenapa kita bisa kesepian? Karena dosa. Ya. Karena dosa kita terputus hubungan dengan Tuhan yang berdampak kepada hal yang lain. Jadi saudara, kesepian ini sesuatu yang kita nggak bisa hindari, tapi harus kita hadapi. Kenapa? Kesepian adalah realitas hidup manusia berdosa. Tetapi kita bersyukur Injil memberi kita kepastian bahwa kita tidak pernah sendiri. Yang kedua, Kristus sudah mengalami kesepian terdalam, ya, supaya apa? Kita tidak pernah ditinggal. Jadi Yesus sudah mengalami yang saudara ya. Jadi kita tidak sendiri. Ketiga, mari saling peduli, ya, membangun komunitas yang sangat hangat dan berpegang pada janji Tuhan. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan, ya. Naik ke atas, kesimpulannya. Kesepian merupakan masalah serius. Kesepian merupakan masalah serius, ya, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, termasuk depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan lainnya. Kesepian adalah satu hal yang bisa diatasi ya saudara ya.
Jadi saudara nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Ternyata kecemasan ini bisa diatasi. Nah, untuk meningkatkan keseimbangan mental dan mengurangi perasaan kesepian, ingat akan firman Tuhan. Ya, jadi yang pasti kita ingat firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu membangun hubungan sosial yang berkualitas. Ibadah, persekutuan, pros, ya. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan di sana apa? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Jangan. Kita harus masuk di dalamnya. Nah, dalam ibadah persekutuan, kalau kita ada kelompok cross, itu bisa menolong kita untuk kita tidak namanya kesepian. Kenapa? Kita bisa saling berbagi, saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari mencari dukungan dari keluarga. Boleh. Ya, tapi jangan lebay, ya. Dikit-dikit, belum ya. Tapi kita bisa menyampaikan sesuatu yang benar, yang berkualitas. Kemudian mencari dukungan dari keluarga, teman atau profesional, dan melakukan aktivitas yang positif. Jadi mulai begitu. Ya. Penerapan. Saudara, apa yang kita bisa lakukan? Berani jujur mengakui rasa kesepian. Ini penting. Nggak mudah kita berani jujur. Ya. Karena kadang kita selalu bilang, apa kabar? Baik. Pernah bilang, lagi gak baik nih. Masalahnya kok gak rohani gitu ya. Saudara, kita perlu mengakui kalau memang kita lagi gak baik. Kita harus berani jujur kalau kita memang sedang merasa setia. Saya kadang bilang sama Mah, ngobrol yuk. Artinya bukan ngobrol biasa, tapi ada ngobrol tertentu. Kadang saya bisa merasa kesepian. Enggak semua orang bisa saya ajak ngobrol kan. Begitu ya. Ada banyak hal. Berarti saya perlu cari orang. Saya punya mentor. Untuk apa ya menolong saya? Saya juga enggak kuat sendiri, saudara. Enggak mudah. Makanya saya belajar, bagikanlah kesedihanmu atau pergumulanmu, maka pergumulanmu akan berkurang. Dan bagikanlah kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu akan bertambah. Nah, itu menarik ya. Yang kedua, penerapan, carilah komunitas yang sehat dalam Kristus. Jadi saudara, kalau hari ini belum punya komunitas, carilah komunitas. Kalau misalnya sudah ada komunitas, pastikan komunitas saudara adalah komunitas yang sehat, yang membangun. Jadi komunitas yang sehat adalah komunitas yang membangun, yang menolong satu dengan yang lainnya tanpa merendahkan, ya, tanpa memiliki nilai-nilai negatif yang lain. Jadi cari komunitas yang sehat. Kalau saudara malas, saudara diingatkan. Kalau saudara mulai melakukan yang salah, saudara diingatkan. Jangan bangga punya teman. Kalau saudara salah, saudara didiamkan. Jangan bangga punya teman. Kalau saudara melakukan hal yang baik, saudara, oh nggak apa-apa, kali-kali ada hati. Ya, itu bukan teman. Jadilah sahabat bagi yang kesepian. Jadi kalau saudara mengalami tadi teman yang sahabat, dan kalau ada orang yang sedang bergumul seperti ini, jadilah sahabat. Gak perlu banyak ngomong, datang, hadir. Oke, kabarnya. Nah, nanti saudara akan mendengar cerita. Sudah, saudara doakan. Itu sesuatu yang sangat. Terakhir saudara dikatakan pegang janji Yesus. Ya, pegang janji Yesus. Kita tidak pernah sendiri. Ingat saudara, kita tidak pernah sendiri. Next. Ya, firman Tuhan tadi Efesus 2 ayat 19 ya, mengingatkan Tuhan memberi gereja sebagai keluarga rohani. Jadikanlah gereja ini menjadi keluarga rohani saudara. Ya, di sini saudara bertumbuh, di sini saudara belajar menerima satu dengan yang lainnya dalam segala kelebihan dan kekurangan. Ya. Gereja bukan tempat orang yang sempurna, tapi di sini kita belajar bersama-sama untuk menjalani proses kesempurnaan. Ingat saudara ya, jadi gereja bukan tempat orang yang sempurna. Jangan berharap semua orang itu sempurna di gereja. Enggak. Karena ini bukan tempatnya. Ya. Nah, gereja adalah tempat di mana kita bersama-sama diproses. Nah, sebagai keluarga rohani, mari kita saling mendukung satu dengan yang
lainnya. Terakhir, terima kasih karena Bapak Ibu Saudara sudah hadir hari ini. Sesi selanjutnya ada tanya jawab. Sudah tanya, jadi menjawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, menjawab, memberikan masukan juga boleh. Pak, saya Pak. Boleh. Bapak Ibu semua Pak. Pagi. Saya pertama kali datang. Sebetulnya saya nggak ingin tanya. Saya ingin mendengarkan. Tapi setelah paparan tadi, sebetulnya di paparan Pak Yusuf tadi, semua kita pasti ngalami. Kalau nggak ngalami, saya akan bilang khawatir. Bapak itu dalam posisi apa? Soalnya itu natural sekali. Oh, aku ngalami itu, aku ngalami itu. Saya loh tadi. Saya baca dalam tulisan itu ngalami. Bahkan fisik saya seperti itu. Ini mungkin indeks ini. Nah, kalau tadi disebutnya kesepian dalam bahasa Inggris loneliness, kan ada loneliness index, ada indeksnya gitu. Itu yang tulis orang-orang yang punya background pengetahuan, jadi bukan dukun atau bukan petapa. Pertanyaannya, pertapa toh nggak sehat deh, Pak pertapa Pak. Padahal dia secara fisik menyendiri, temennya cuma santrinya itu, nggak terhubung dengan internet, nggak bisa lihat gandum. Pertapa itu ya. Kenapa zaman ketika tidak banyak manusia, tidak banyak orang juga merasakan bahwa loneliness itu mengganggu gitu. Tapi begitu banyak manusia, terutama di kota besar, mungkin di Amazon tidak ada fenomena loneliness. Karena di Amazon mungkin ya orang cuma hidup, cari makan, dimakan bareng-bareng. Setelah makan bareng-bareng ngantuk, tidur, besok lagi cari. Balik lagi ke paparannya Pak Sol tadi. Sayang yang kita hadir sekarang ini jumlahnya sedikit. Sebetulnya kalau loneliness ini dibawakan dalam sebuah kalau ada nggak mungkin ya. Ada kok kayak gini temanya psikologis, nggak mungkin dibawakan ke momen yang lebih terbuka atau dibawakan ke ada kita keluar tempat nanti baca padang nanti jadi badan petang nanti. Oh itu baik. Saya ternyata begitu. Tapi dari semua yang tadi terpapar, tetap ada buat saya ada orang yang given itu yang dari kecil nggak bisa orang lain nggak apa-apa dibegitukan dia kena banget gitu. Satu given, dua orangnya punya suicide tendency itu bukan berarti bunuh diri dalam arti sebenarnya. Ya mungkin nanti tujuannya ke situ. Tapi ada orang-orang yang memang pengennya menyakiti diri sendiri dan tahu itu depannya dari mana. Saya punya rekan ya begitu, akhirnya toh bunuh diri. Sudah takut daripada kamu bunuh diri, mendingan kamu kecanduan obat pemenang saya bilang. Daripada kamu mati. Sudah saya katakan begitu, itu tetap mereka bunuh diri juga loh. Dan seminggu sebelumnya ke rumah loh. Berarti orang kemarin nggak kaget gitu kalau saya ceritanya ke kamu jadi gini-gini. Ternyata bunuh diri juga lah. Akhirnya saya masuk ke kesimpulan bahwa orang yang punya suicide tendency itu nggak bisa diobati. Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Kita teman. Tadi Pak Yusuf bilang kita hadir sebagai sahabat, tapi kadang-kadang kita tuh nggak digabung. Dia punya momen yang sangat besar. Terakhir, himbauan saya tadi dibawakan ke momen yang lebih besar supaya banyak dari kita bisa dengar kayak gini. Terus dampaknya yang kedua tadi tercover karena kita punya cross. Itu masukan di dalam cross itu juga ada yang lebih kurang. Jadi harusnya apa yang saya ceritakan itu dikit ya di masing-masing keluarga tapi keluar. Saya pernah saya ceritakan masalah pribadi saya belum sampai keluar tahu. Itu kan saya jadi tidak keras dengan kelompok kecil itu. Entah kelompok kecilnya yang salah atau mungkin Tuhan sedang membentuk saya supaya menjadi pemaaf. Tidak tahu saya. Jadi disediakan solusi, tapi mungkin saya jalannya cepat ya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu belum pernah mengalami
Ya sudah, itu kembali kepada saya. Pengalaman ini saya ceritakan bukan berarti semua kelompok kecil sama menggila, tapi saya diambil privilege untuk merasakan, oh kalau kamu di tempat yang tidak bisa dipercaya, kamu harus bersikap apa? Ya berhenti saya kalau gitu. Kalau saya ceritakan terus apa yang menjadi pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, ya semua orang gimana? Saya pikir ya sudah, ini kelompoknya apa? Sudah, saya berhenti aja di kelompok itu. Terus solusi yang terakhir keluarga, memang paling betul keluarga. Saya membentuk keluarga dulu, ayah saya yang membentuk keluarga. Sekarang saya diberikan kepercayaan membentuk keluarga. Saya pegang ibu, jadikan keluarga saya, dan seperti tadi yang diceritakan menjadi penyokong untuk terciptanya generasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Esor, itu saran saya juga dan mungkin juga pengalaman ya. Semoga pengalaman atau masukan saya juga Baik, terima kasih satu sharing pengalaman yang baik. Bisa sangat mungkin terjadi saudara ya situasi kondisi seperti itu. Nah, menarik tadi kenapa zaman dulu orang bertapa sehat begitu ya, sedangkan yang sekarang orang tarik diri jadi nggak sehat begitu ya. Nah, kembali coba kita cek definisinya ya. Yang punya aku tadi, yang paling atas. Slide ke berapa tadi? Nah, jadi saudara kesampaian adalah perasaan terisolasi. Jadi ini lingkupnya di perasaan dia mainnya. Sedangkan orang yang bertapa itu merupakan pilihan jalan hidup begitu ya. Jadi memang dia bertapa bukan karena mau apa begitu ya, karena menghindari yang begitu tidak, tetapi karena dia mau istilahnya kalau orang sekarang dalam gerakan movement itu ya, itu menyatu dengan alam begitu ya kan, itu masuk dalam gerakan baru ya. Kalau di dalam ajaran kekristenan hari ini itu masuk dalam movement, yaitu ajaran tentang gerakan baru, bagaimana kita tuh menyatu dengan alam ya, kita menyatu dengan apa yang ada, termasuk yoga begitu ya saudara. Yoga olahraganya itu nggak masalah, tapi kalau saudara masuk lebih dalam begitu ya, itu ada masalah di sana. Saya punya teman itu dia ikut yoga, level ilmunya tuh sampai ilmu kundalini. Ilmu kundalini itu saudara ya, dia bisa terangkat, bahkan bisa terbang. Itu sudah masuk ke ranah yang lain. Yoganya sendiri nggak ada masalah, tapi kalau sudah masuk di titik itu jadi masalah. Nah, orang bertapa karena memang mereka bukan antisosial begitu ya, tapi mereka sedang mengerjakan sesuatu di dalam dirinya yang dia mau mencapai sesuatu. Sehingga berdasarkan cerita-cerita ya, orang itu kan ya rata-rata aman-aman aja begitu. Nah, sedangkan kalau kesepian itu ada dalam diri kita itu sebuah perasaan ya, bagaimana terisolasi, terputus dari orang lain. Jadi kita bisa dalam komunitas ini saudara ya, tapi kita tuh merasa kayak kita itu kehadiran kita nggak diterima, kehadiran kita tuh kayaknya nggak diharapin. Pernah nggak kita hadir dalam sebuah komunitas, sebenarnya itu kehadiran kita tuh nggak diterima, nggak dihargai, terlepas dari apakah cara pakaian kita, keberadaan kita, fasilitas yang ada pada kita. Kadang lingkungan kan ngerinya gitu ya saudara ya, anak-anak muda itu ya, berteman sesuai dengan circle-nya. Oh, komunitas handphone apa, motor apa, mobil apa. Nah, kalau kita nggak punya kayak gitu, kita masuk habis. Nah, kemudian muncul dalam diri kita perasaan terisolasi, kemudian terputus dari orang lain. Nah, bisa pemikiran itu muncul dari diri kita, salah menempatkan diri misalnya ya, salah memilih komunitas, bisa jadi. Makanya tadi saya bilang harus komunitas yang sehat. Karena di dalam gereja sendiri yang begitu-begitu, labitura, bocor, ada saudara. Kalau kata Pak Herijanto tadi, mungkin begitu ya, dulu dia juga dibentuk dengan cara demikian, sehingga masa lalunya ini terbentuk sampai hari ini. Kan kita kadang melihat ini orang Kristen rajin ibadah, tapi ngomongnya masih kasar, ya, omongannya kadang yang tidak enak. Kenapa?
Karena sama seperti ini, saya seorang raja, jalan-jalan saya nemu anak. Ini anak gelandangan, selama ini hidup bebas, tak bawa pulang masuk ke kerajaan. Apakah tiba-tiba langsung berubah? Jadi anak kerajaan yang baik, ngerti sopan santun, begitu? Tetap dia akan diproses. Dia harus belajar ini, belajar itu, sampai akhirnya dia tampil sebagai seorang anak raja. Sama kayak kita. Kita kan dari berbagai latar belakang, gitu ya. Saya dulu sekolah pelayaran. Ngomongnya itu saudara ya, aduh saudara ngerti sendiri. Isinya mau ngomong kotor-kotor, rendahkan orang. Itu dulu omongan saya. Karena di pelayaran kami dididik memang seperti itu, jatuhin mental. Pokoknya kalau jadi yang lebih baik ditampar kan daripada dia ngomong. Istilah kata begitu saudara. Nah waktu saya proses jadi hamba Tuhan, sekolah teologi, waduh gak mudah. Ya, biasa ngomong bahasa kasar, tiba-tiba ngomongnya jadi bahasa rohani, gitu ya. Nah, apalagi saudara masih kadang bergaul dengan orang-orang yang seperti contoh kita yang biasa hidup di terminal. Saya hidupnya saudara ya, dulu hidup saya itu di terminal, di stasiun, di pelabuhan. Saudara bisa bayangkan. Saya tinggalkan di Merak ya. Di Merak itu lingkungan saya itu terminal, stasiun, pelabuhan. Kalau di sini namanya gali ya kan. Kalau sana namanya memang kayak gitu banyak. Itu teman-teman saya. Saudara bisa bayangkan ngomongnya saya itu seperti apa kasarnya. Belum lagi kadang kalau malam saya ngamen. Suara saya kalau bagus tapi ngamen di situ pasti dapat uang. Kenapa? Orang mikir daripada dirusak lebih baik saya kasih uang. Karena lingkungan saya seperti itu. Saya pernah ngasong. Saudara bisa bayangkan anak-anak jalanan semua isinya anjay ya. Saya dulu bagian dari mereka. Waktu saya kenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan langsung berubah. Udah. Gitu ya. Kata-kata pasti nggak nyaman kan. Nah cuma memang kembali kepada pola. Nah biasanya kenapa orang-orang itu bisa bocor mulut dan lain sebagainya? Mungkin dia pernah punya pengalaman. Mungkin bisa jadi dia juga nggak sadar apa yang dikatakan itu ternyata menyinggung perasaan orang lain. Ya, apakah perkataan saya itu menyakiti orang? Dan saya pernah melayani ini ada orang yang ngomongnya kasar banget, ketus gitu. Sedikit kenapa? Ternyata dia nggak bergaul sama orang. Bergaulnya cuma di lingkup yang tok, keluarganya tok. Makanya waktu dia keluar dengan komunitas yang berbeda, dia nggak sadar kalau omongannya itu ternyata kasar. Karena apa saudara? Polanya itu tadi. Dia tidak pernah bergaul dengan orang, dia hanya bergaul dengan keluarganya. Hari-hari dia cuma sama keluarganya. Jadi nggak enak, bisa seperti itu. Nah, kemudian dia mulai bergaul, kenal dengan lingkungan, kenal dengan teman, kenal dengan berbagai orang, komunitas. Sekarang ngomongnya beda. Lebih lembut. Ya walaupun kadang-kadang muncul juga, tapi sudah mulai berbeda. Jadi saudara, kalau misalnya tadi ada kelompok cross yang begitu ya, sebisa mungkin kita memang inginkan kembali kepada komitmen. Jadi memang di dalam kelompok cross itu suatu hal yang kita pegang adalah bisa dipercayai, bukan karena apa. Namanya kan kita di situ mau cerita ya, pergumulan dan lain sebagainya sebagai orang beriman kan kita positif aja sih ya, tidak berpikir yang lain-lain. Tapi saudara ini tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang memang demikian. Nah, keluarga kembali ya, bagaimana kita belajar untuk saya pernah saudara, 1:30 malam tiba-tiba ada cek masuk ke Facebook saya, inbox ditulis saya mau bunuh diri. Wah, kaget saya saudara waktu itu. Dulu waktu saya usia masih di bawah 30 ya, saya sering bermain media sosial itu sampai dini hari. Terus satu hari 1:30 ada yang ngechat saya mau bunuh diri kan. Saya nggak kenal, saya nggak tahu itu siapa. Tiba-tiba inbox aja. Saya bilang oke, boleh kita bicara? Enggak, pokoknya mau bunuh diri. Saya bilang oke, kalau mau bunuh diri silakan, tapi boleh nggak kita bicara dulu? Akhirnya kami bicara, ngobrol sampai jam 3 pagi atau setengah 4 pagi. Akhirnya kesimpulannya apa? Aku nggak jadi bunuh diri. Jadi saudara kadang orang-orang kayak gitu ya butuh penerimaan. Oke, kita akomodir dulu begitu ya. Setelah itu kita bicara apa sih sebenarnya, ada masalah apa sih? Dia kesimpulannya waktu itu nih, saya sudah mencoba ke beberapa orang. Waktu itu dia bilang nggak ada satu orang pun yang peduli ketika saya ngomong begini. Kalaupun ada, biasanya mereka malah menutupi dan nyala-nyala. Nah, waktu ketemu dengan
saya, dia bilang, kok aku diterima ya? Dan aku memang bilang, kalau kamu mau bunuh diri silakan, tapi kita bicara jujur. Nah itu ternyata mengubah cara pikirnya. Jadi saudara, kadang ketika kita bertemu dengan orang-orang yang demikian, gitu ya, kita memang perlu minta hikmat Tuhan, ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerti celahnya. Ada satu pelayanan namanya pelayanan pemulihan, saudara. Ya, pelayanan pemulihan itu satu pelayanan yang kita bisa menemukan titik akar masalah orang itu, sehingga kita bisa mengobatinya lebih enak. Sama kayak misalnya gini, orang sakit, kita kan harus tahu dulu masalahnya. Si Fana itu lagi demam. Saya belum menemukan penyakit apa yang ada. Yang saya bisa kasihkan sementara apa? Penurun panas. Tadi malam tiba-tiba panas, jam 1:30 pagi saya dibangunin, TPO panas. Ini saya kasih apa? Solusi pertama, ya penurun panas dulu. Jadi panasnya diredakan dulu. Nanti kita coba lihat perkembangannya. Kalau masih panas ya kita kasih dulu sambil kita cari penyebabnya. Sebabnya apa? Karena batuk kan? Karena radang kan? Atau apa? Nanti kalau sudah ketahuan baru kita kasih obatnya. Sama kayak kita menolong orang. Kita tangani aja dulu yang di atasnya dulu permukaannya. Dia butuh apa sih? Oh dia butuh penerimaan. Oh dia butuh pengakuan. Kita akomodir aja dulu. Setelah itu dalam percakapan kita akan menemukan, oh ini terjadi masalah. Jadi saudara, tidak semua orang yang diceritakan di permukaan itu bisa jadi masalah pada saat dia datang pada kita. Sampai nanti saudara benar-benar mendengar lebih banyak. Kekuatan menolong orang lain adalah mendengar. Makanya telinga kita tuh lucu ya. Kalau dijadikan satu itu gambarnya kayak hati. Artinya apa? Mendengar perlu dengan hati. Jangan buru-buru memberi masukan. Jangan buru-buru memberi tanggapan. Dengar aja dulu. Kadang mereka puas kalau mereka sudah mendengar. Gimana? Dan makasih ya. Gak butuh solusi. Dan aku udah punya kok solusi, cuma aku butuh didengar. Kadang begitu saudara. Terima kasih Pak Jo, masukannya luar biasa. Thank you. Ada tanggapan dari yang lain? Pertanyaan? Masukan boleh? Oh, boleh. Pak Nil. Pak Nil. Kita di sini kan berbagi pengalaman satu dengan lain supaya memperkaya. Kalau saya lihat tadi penjelasan Pak Esam sudah lengkap, terinci dan sistematis sekali. Tidak ada lagi yang rasanya yang perlu ditanggapi. Cuman yang mengetuk hati saya satu hal, yaitu tentang prestasi dan relasi. Ada tadi kan? Saudara-saudara, saya ketika di SMP punya teman, dia berprestasi sekali, juara satu terus dia dalam nilai. Tapi ada satu teman saya juga, dia hobinya berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain. Setelah sekian puluh tahun berjumpa, yang berprestasi tadi jadinya orang biasa-biasa saja, tapi yang berealisasi dengan berkomunikasi dengan yang lain, ada yang jadi pegawai Pertamina, ada yang jadi apoteker, ada yang jadi apa, banyak sekali. Yang tadi yang biasa-biasa saja. Cuma bedanya, kalau orang yang berprestasi itu mudah mendidiknya, mudah mengarahkannya, mudah begini, ya. Sedangkan kalau anak kita hobinya berealisasi dengan yang lain, itu sudah bakat di tangan Tuhan, supaya nanti dia kalau terjun ke dalam masyarakat dia nggak keder lagi. Dia sudah cari pekerjaan apapun, cari apapun relasinya, dia sudah terbiasa. Yang kedua, Pak, tentang kesepian. Kesepian ini jangan sampai mengarah kepada hilang harapan. Kalau manusia bisa tahan hidup tidak makan berapa hari, Pak? Berapa hari dia bilang? 7 hari tidak makan, tidak minum, 40 hari nggak makan. Tetapi orang kehilangan harapan dalam satu sekejap mata bisa mati. Maka tidak heran kalau orang bisa bunuh diri, terjun dari mall yang tinggi, jatuh karena apa? Sudah tidak ada harapan. Jadi usahakanlah orang kesepian jangan sampai hilang harapan. Ya, itu harapan saya. Bagaimana caranya? Ya mungkin sebagai hamba Tuhan, Pak Isa lebih tahu dari kita. Mungkin sudah ada trik-triknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nil ya, kayak tadi ya, kasih dulu obat turun panasnya baru kita dalami. Terima dulu aja keluhannya, aku mau bunuh diri. Oh ya, terima aja tuh. Jangan, kadang kita kan rohani. Bunuh diri itu dosa loh. Wah, masuk neraka loh. Udah. Nekat itu. Oke, kamu ada apa? Kita ngobrol yuk. Nanti kalau kamu udah ngobrol, mau
makin? Kalau saya sebagai orang tua Pak, kadang kalau kumpul sama ada kan dulunya beda ya Pak. Kadang saya kalau udah kumpul itu kok merasa kok saya kok tidak pas gitu. Saya kan pengen menyendiri, saya masuk sendiri masuk kamar. Sendiri Pak, rasanya kok saya juga merasa kesepian juga kan. Kok saya enggak bisa itu menyesuaikan diri dengan mereka, bukan nyalahkan anak-anak ya, tapi kadang saya tuh sendiri merasa tidak ada gunanya gitu, tidak bisa menyesuaikan gitu. Sampai itu saya merasa sendirian, saya sama sendiri itu main HP apa sendiri, tidak kumpul sama mereka. Kadang-kadang itu saya merasa Iya. Jadi ada masukan dari teman-teman? Itu anak-anak atau anaknya Tante Kim? anaknya sih tidak merasa mungkin tidak. Atau kumpulan anak, cucu, acara keluarga gitu. Keluarga. Pas acara keluarga. Gitu, kadang kumpul. Kadang saya kok tidak punya gitu, tidak bisa membaur gitu. Datang apa? Enggak, gini mungkin namanya. Saya tuh pernah datang ke sebuah keluarga. Mbahnya itu cerita banyak ke saya. Duh, kok Mbah kok mau cerita banyak gitu sama saya gitu. Kenapa kok Mbah mau cerita banyak? Soalnya sama cucunya udah diceritain. Cucunya bosen dengannya. Karena ceritanya ulang-ulang terus gitu ya. Ulang-ulang, karena saya orang baru, saya antusias dengannya. Makanya Mbah cerita terus. Setelah tahu, oh ujung ceritanya itu maaf Tante. Semua orang tua nanti ketika saya menjadi tua dan punya cucu, saya mungkin juga akan mengalami kayak Tante. Semua yang saya ceritakan, sudah saya ceritakan ke anak, ke cucu, mungkin mereka yang bosan. Jadi tugas kita nanti kalau sudah di posisi Tante, ya sudah dengerin aja mereka mau cerita apa. Mungkin gitu. Oke, terima kasih. Tidak nyambung gitu. Tapi saya tak diri. Ya. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Ada tanggapan dari yang lain? Oke. Ya kalau saya pribadi, ya karena saya juga begitu juga ya. Jadi saya memang terbiasa masuk ke semua teman-teman anak-anak saya. Jadi saya bisa menyatu dengan jiwa mereka. Nah saya hanya menyampaikan ke mereka itu, kalau tante sudah pernah menjadi muda, jadi tahulah kebutuhan anak muda itu bagaimana, terus kesulitannya apa. Nah karena kamu belum pernah jadi tua, nah kita lebih baik kita berbagi aja pengalaman. Jadi supaya itu malah justru menjadi kesempatan kita berbagi pengalaman ya. Iya, iya. Jadi dengan begitu otomatis mereka akan lebih mendengarnya lebih enak, ya, bisa menyatu dan bahkan bisa menganggap saya mamahnya. Berarti tante bisa menjadi mama saya yang kedua ya. Oke, bisa. Jadi kamu punya masalah apa? Kita selesaikan sama-sama di sini. Mumpung kamu masih main di rumah tante. Nah, kita kalau mungkin ada masalah apapun bisa kita selesaikan sama-sama tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tuanya masing-masing. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi saya tidak pernah terus menyendiri karena saya sudah usia, itu enggak. Karena kita pernah muda dan ditambah lagi untuk anak sekarang kan lebih dominan ke arah yang ke milenium ya. Milenial. Nah, jadi dengan begitu otomatis kita sebagai orang tua kan juga pengen tahu biar nggak gaptek amat lah. Ya. Sekedar kita tahu aja, tidak usah kita terlalu mendominasi untuk dunia itu enggak. Sekedar kita tahu dan kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu aja. Ya. Jadi posisi itu memang kadang tidak mudah. Ada dua posisi yang kita bisa ambil. Yang pertama kita bisa bergabung. Artinya ya kita mengikuti lah pembicaraan mereka, perkembangan mereka. Itu yang pertama. Tapi tidak harus selalu di situ. Oke lah, kalian lanjut ya. Aku tak istirahat. Itu masih positif. Tapi kalau misalnya udah gini, terus kita menarik diri karena merasa saya sudah tua, saya sudah tidak berkontribusi, saya tidak lagi ada di bagian kalian, nah itu menjadi masalah. Jadi kalau kita mengalami posisi seperti itu, apa yang mesti kita lakukan?
kita kalau istilahnya gini, mengafirmasi diri. Jadi gini, enggak kok, walaupun tua, aku pernah ada di dalam bagian mereka. Jadi kalaupun aku tidak bersama mereka kumpul-kumpul, bukan karena aku tidak merasa berharga, mungkin karena aku mau mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah itu masih positif. Jadi caranya mengafirmasi diri lagi, membingkai ulang nilai diri kita. Jadi jangan merasa aku tarik diri karena aku gak berharga, aku gak bernilai, aku tidak berkontribusi. Kalau itu lemah, membuat kita jadi lemah. Tapi kalau misalnya, oh cara nom, gitu ya, wes kalian lanjut ya, aku tak di kamar istirahat. Itu tidak apa-apa. Jadi ke kamarnya kita bukan karena kita merasa ditolak, bukan karena merasa kita tidak berarti, tapi ini dunianya mereka. Sama kayak misalnya gini, ini Edi anak kan suka bawa teman-temannya yang rumah. Kan nggak mungkin juga aku nongkrong di situ main-main sama mereka. Kan tak istilah ya kalian main ya, aku tak kerjain yang lain. Jadi posisinya begitu. Satu, kita bisa bersama mereka, kita tarik diri. Ya karena memang ini dunia mereka. Atau yang kedua, ya saya di situ kemudian tarik diri. Yang penting jangan sampai karena merasa saya udah gak dihargai, merasa ditolak dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengafirmasi dalam diri kita bahwa aku nggak begitu kok. Aku juga ada dalam bagian mereka, dalam proses pertumbuhannya itu. Nah memang ini kan udah dunianya mereka. Ya aku nggak harus ikut di situ. Itu bisa. Atau misalnya cara yang lain. Kenapa kok aku merasa bahwa diriku nggak berharga? Itu kita bisa bertanya. Kenapa? Oh misalnya kan aku sudah tua, tidak berkontribusi, tidak bawa apa-apa misalnya. Nyaman dengan. Nggak apa-apa. Kadang mereka juga senang loh dijagain sama maknya gitu. Saya melihat beberapa mama yang lain ya, dia tetap di situ nongkrong lihat-lihat sambil memperhatikan. Iya cucuku udah besar ya. Iya ya anakku udah gini, udah gitu. Jadi itu bisa juga. Jadi, nah kenapa perasaan itu bisa muncul? Karena itu tadi, ya merasa ada penolakan, merasa ada diri yang tertolak lebih dulu. Jadi bagaimana cara pemulihannya? Mengafirmasi dalam diri bahwa enggak kok, aku tetap berharga. Aku juga bagian dari mereka. Aku kalau tadi mungkin karena faktor usia, karena faktor kesehatan. Jadi bukan karena aku yang tidak berharga. Jadi nilai tidak berharga itu kita harus katakan. Kenapa? Aku berharga kok di mata Tuhan. Bahkan kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah itu, jadi itu kita perlu mengakui di dalam diri saudara. Seringkali kita itu jatuhnya di situ. Aku tidak berharga. Apa kata firman Tuhan? Kejadian itu dahsyat dan ajaib. Jadi artinya apa? Tuhan itu memberkati hidup saya secara luar biasa. Misalnya, karena kita tidak nyaman ya, misalnya dengan mereka-mereka, kita bisa mengafirmasi misalnya gini, enggak kok diriku berharga kok kata Tuhan. Misalnya kita bisa bilang lagi, aku adalah ciptaan baru dan aku adalah anak Allah. Ini kita berharga. Jadi perasaan tidak berharga itu kan seringkali karena ada kekurangan di dalam diri kita. Usia atau mungkin bicara tentang kontribusi. Kadang kalau kita misalnya dalam beberapa persekutuan misalnya ya, misalnya ada persekutuan yang kadang-kadang itu kan bawa sesuatu tuh, terus kita merasa nggak bawa, terus kita merasa kayaknya aku lebih baik kalau saya itu aku nggak bawa apa-apa. Kan seringkali muncul ya. Kita ingat lagi kembali pada tujuan awal kita, persekutuan itu apa? Apakah memang itu baru kita merasa dihargai, diterima? Kan enggak. Kecuali komunitas dunia ya. Oh kita geng motor, orang-orang yang punya motor semua. Geng mobil, orang-orang yang punya mobil semua. Geng handphone tertentu misalnya, atau hobi tertentu. Nah, kita itu tidak dipersatukan berdasarkan itu, tapi karena ikatan kekeluargaan. Jadi contohnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya nanti ketemu sama alumni sekolah gitu ya, terus nanti merasa, waduh, gak nyaman aku ketemu sama teman-teman alumni. Ada yang jadi manajer, kesini bawa mobil ini, terus aku tak di rumah aja lah, normal. Tapi kalau ini masih dalam satu keluarga, dalam satu komunitas,
nggak perlu minder. Itu namanya minder, Pak. Jadi tante harus melihat, oh enggak, aku berharga, Pak. Aku ciptaan Tuhan. Aku juga orang tua mereka adalah anak-anak yang percaya. Teman-teman boleh nambah, masih banyak, ya. Kita bikin lebih kok tadi ya. Jadi nggak apa-apa. Silakan, boleh nambah loh. Nggak tahu ada canggihnya nggak ada di bawah nggak canggih. Nggak ada. Kita lihat kalau ngomong nambah boleh, silakan ditawarkan aja. Oke, ada tanggapan lagi, pertanyaan boleh? Ini Bu Teh, nggak apa-apa teman-teman dimakan. Itu nggak salah hebat aja orang gereja, intinya tentang apa? Jadi gini, jemaat mula-mula makan. Maka mereka bersama-sama memecahkan roti. Jadi memang kalau kita ada berkat maka sama. Bahkan di beberapa bisnis deal-dealannya lewat makan. Terus nanti bisnisnya nanti lah. Yang penting kita makan sih. Kalau yang agak modern sekarang gereja teridentifikasi dengan bagi sembako. Bagi sembako. Kalau yang dulu makan-makan. Ya, bagi sembako bisa. Ada pertanyaan teman-teman, tanggapan? Jadi kesepian itu siapa saja bisa. Jemaat bisa, hamba Tuhan juga bisa. Kayak hamba Tuhan lah misalnya. Kita kesepian, sepi. Kenapa? Mau cerita bingung. Mau cerita sama jemaat yang tak bingung. Aku cerita sama saya jemaat. Lah, masuk Pak Pendeta cerita kan gitu sebenarnya. Itu nggak mudah. Terus misalnya dengan keluarga itu juga nggak mudah. Ada banyak hal. Tapi kita perlu mentor. Mentor boleh. Mentornya akan menolong kita untuk melihat dari sisi yang lain. Karena seringkali itu gini saja, kita punya cara pikir itu sendiri. Tapi kalau kita modelnya kayak helikopter view gitu ya, kita tuh perlu loh. Coba orang lain melihat saya itu gimana? Contoh, pasangan. Kira-kira aku sudah jadi suamimu yang baik belum? Aku sudah jadi istrimu yang baik belum? Itu perlu, saudara. Sehingga kita tuh tidak merasa bahwa jadi korban. Ya. Kita nggak langsung aku jadi suami udah baik kok. Kebutuhannya aja udah aku cukupi. Tapi belum tentu kebutuhan yang dibutuhkan yang terpenuhi. Kapan lalu saya melayani satu keluarga, saya bahas satu sesi begitu tentang tes MBTI-nya. Saya ceritakan hasilnya. Bapaknya kayaknya butuh ya pengakuan. Saya bilang, maksudnya Pak Esa, ya maksudnya dibilang makasih ya kamu sudah jadi suami yang baik, kamu sudah bekerja keras. Ya sebenarnya sih Pak, cuma kan nggak mungkin ada yang minta sama istri. Saya dibilang begitu. Jadi kalau memang itu kebutuhan, nah istri perlu tahu. Saya bilang, ibu pernah nggak bilang kayak gitu sama suami? Nggak pernah. Bilang ya, saya bilang, suami senang kok dibilang kayak gitu. Ya kan kita capek ya. Kadang seringkali kan suami nggak kerja, suami cuma nonton. Karena mereka nggak tahu bagaimana seorang suami itu memikirkan dari awal bulan sampai nanti bisa akhir bulan, jadi bulan-bulanan begitu ya. Tapi siapa yang menghargai? Nah. Coba ibu-ibu di sini pernah bilang terima kasih sama suami yang sudah berjuang 1 bulan ini? Ada ibu-ibu? Sering Pak. Oh sering ya, puji Tuhan. Bapaknya yang terima kasih Pak. Oh belum. Mungkin dengan cara yang lain. Mungkin setelahnya ditambahin. Bisa jadi loh saudara. Karena gini, keluarga yang produktif itu akan menghasilkan pekerjaan yang produktif. Kenapa? Dia tidak dicapekkan dengan ngurus rumah. Akhirnya dia bisa berkonsentrasi pekerjaan dengan lebih baik. Tapi coba kalau keluarganya itu nggak produktif, ribut terus akhirnya jangankan mikirkan kerjaan, mikirkan rumah aja nggak bisa habis. Nah, jadi perlu membangun keluarga yang produktif supaya pekerjaan juga produktif, pelayanan juga sama. Kalau kita pengen pelayanan kita produktif ya, keluarga juga harus produktif. Kita nggak mungkin bisa melayani. Nanti akhirnya apa? Keluarga kita terlayani dengan baik. Kalau bisa ngomong dari sana tapi keluarga nggak akan perhatikan. Wah itu jadi bumerang ya. Jadi kita perlu mendukung kalau sudah menikah ya sudah dia istriku, ya dia tetap suamiku kayak manapun. Itu penting. Ya. Ada tanggapan, pertanyaan?
masukkan tema, boleh. Ya, tema apa misalnya mau dibahas, Pak ini dong tema ini bahas, gitu. Nanti kita bahas bersama-sama. Karena tujuannya ngopi adalah kita menjawab apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu. Besok hari Sabtu doa awal bulan, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung mulai jam 6 sore sampai jam 7 malam, ya 1 jam. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dengan berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan. Terima kasih untuk materi hari ini. Tolong kami untuk senantiasa ingat akan firman Tuhan, hidup sebagai saudara seiman dan juga keluarga kerajaan Allah. Kami boleh saling membantu, saling melengkapi, dan satu dengan yang lain boleh menopang. Ajar kami merasakan apa yang orang lain merasakan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami dalam menyikapi kesepian ataupun Kau jumpakan kami dengan orang-orang yang mengalami kesepian. Biarlah pelayanan kehadiran boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Biar Tuhan memakai kami untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih dan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you buat semua.